Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Anisha Putri Rahmawati. Student ID number is 2341257, class accounting 23A. Here I will explain about entrepreneurship and technopreneurship. Let's take a closer look. Apa itu kewirausahaan atau entrepreneurship? Sekarang mari kita pahami dulu apa arti sebenarnya dari kewirausahaan. Menurut Jeff Bezos atau pendiri Amazon, ia berkata, entrepreneurship is about creating something new, something different. Yang artinya, kewirausahaan adalah tentang menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Artinya, kewirausahaan berfokus pada inovasi dan penciptaan nilai baru. Seorang wirausahawan tidak hanya menjual produk, tapi juga membawa perubahan dan solusi. Sementara itu, Howard Stephenson dari Harvard Business School mendefinisikan, entrepreneurship is the pursuit of opportunity beyond the resources you currently control. Kewirausahaan adalah mengejar peluang di luar sumber daya yang saat ini kamu miliki. Dari definisi ini, kita bisa belajar bahwa wirausaha tidak menunggu semua sumber daya tersedia. Mereka berani bertindak terlebih dahulu, mencari peluang, dan memanfaatkan apa yang ada untuk menciptakan sesuatu yang bernilai. Jadi, kewirausahaan bukan hanya tentang uang atau keuntungan, tapi tentang melihat masalah sebagai peluang dan menciptakan solusi nyata. Selanjutnya, apa itu wirausahawan atau entrepreneur? Seorang wirausahawan adalah individu yang mampu menggabungkan berbagai faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal untuk menciptakan produk atau jasa yang bernilai dan kemudian menjualnya demi memperoleh keuntungan. Namun, menjadi wirausahawan tidak hanya soal menghasilkan uang, melainkan juga menciptakan manfaat atau value creation bagi masyarakat, pelanggan, dan lingkungan sekitar. Ingatlah prinsip penting ini. Entrepreneurs are made, not born. Wirausahawan itu dibentuk, bukan dilahirkan. Artinya, setiap orang bisa menjadi wirausahawan, asalkan mau belajar, berlatih, dan mengembangkan diri. Kewirausahaan adalah keterampilan yang bisa dipelajari melalui pengalaman, pengetahuan, dan kemauan untuk terus mencoba. Nah, yang selanjutnya ini ada ciri-ciri utama seorang wirausahawan, antara lain inovatif, yaitu selalu mencari ide dan solusi baru. Kedua, berani mengambil risiko, itu tidak takut gagal, tapi mampu mengelola risiko dengan bijak. Yang ketiga, visioner, itu memiliki pandangan jauh ke depan namun mampu melihat peluang di balik masalah. Yang keempat, tangguh dan pantang menyerah, mampu bangkit dari kegagalan. Yang kelima, pemimpin, dapat memotivasi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, ada technopreneurship. Apa sih technopreneurship itu? Jadi yang pertama menurut Hartono 2019, technopreneurship adalah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen dengan jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Artinya, technopreneurship merupakan gabungan antara bidang usaha dan penerapan teknologi baik dalam proses produksi, sistem manajemen, maupun produk yang dihasilkan. Teknologi bukan hanya alat bantu tetapi menjadi fondasi utama dari bisnis itu sendiri. Sementara menurut Haryono 2020, technopreneurship adalah proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan dasar dari usaha tersebut. Jadi, seorang technopreneur bukan hanya pengusaha yang menggunakan teknologi, tetapi seseorang yang membangun bisnis dari ide berbasis teknologi untuk memecahkan masalah dan menciptakan nilai baru. Nah, apa sih perbedaan dari entrepreneurship dan technopreneurship? Menurut Balachandran, technopreneurship adalah ketika seseorang memulai dari sekedar ide, lalu menciptakan produk atau solusi yang menggunakan kemampuan teknologi untuk mengubah cara tradisional dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain, entrepreneurship fokus pada penciptaan nilai melalui bisnis umum, yaitu produk atau jasa tradisional. Sedangkan technopreneurship fokus pada penciptaan nilai melalui pemanfaatan teknologi, misalnya digital platform, aplikasi, sistem otomatisasi, atau inovasi berbasis jasa. Contoh sederhana, entrepreneurship itu membuka usaha kuliner, sedangkan technopreneurship membuat aplikasi pemesanan makanan online seperti GoFood atau GrabFood. Technopreneur menggabungkan dua hal penting, kemampuan teknologi dan jiwa kewirausahaan. Artinya, solusi inovatif yang berdampak besar. Selanjutnya ada 7 arah pengembangan technopreneurship. Dalam mengembangkan technopreneurship ada beberapa hal penting yang saling berkaitan. Yang pertama,
Authorization atau otorisasi dimulai dari pengembangan ide atau konsep bisnis berbasis teknologi. Yang kedua, utilization atau pemanfaatan, mengimplementasikan ide tersebut agar bermanfaat bagi pengguna atau masyarakat. Yang ketiga, collaboration atau kolaborasi, menggabungkan teknologi dengan kebutuhan pasar dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang keempat, internalization atau penanaman jiwa wirausahawan, menumbuhkan semangat wirausaha dalam setiap inovasi teknologi. Yang kelima, paradigm alteration atau perubahan paradigma, mengubah cara pandang lama menjadi cara berpikir yang modern, kreatif, dan berbasis solusi digital. Yang keenam, spirit and competition, semangat dan kompetisi, menumbuhkan semangat, motivasi, serta kesiapan menghadapi persaingan global. Yang ketujuh, creation, innovation, integration, contribution, menciptakan sesuatu yang baru, berinovasi terus-menerus, mengintegrasikan teknologi, dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya, untuk menjadi seorang teknopreneur sejati diperlukan beberapa karakter utama atau cara membangun jiwa teknopreneur. Yang pertama, kemandirian, tidak bergantung pada orang lain, berani memulai dan mengambil keputusan. Yang kedua, kejujuran, membangun kepercayaan melalui transparansi dan etika dalam berbisnis. Yang ketiga, ketangguhan, tidak mudah menyerah meskipun menghadapi kegagalan atau tekanan pasar. Yang keempat, kreativitas, mampu menciptakan ide baru, memodifikasi, dan menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan pengguna. Yang kelima, iklim yang kondusif, lingkungan yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Ciri khas teknopreneur sejati adalah berpikir kritis, berani bereksperimen, dan selalu haus akan inovasi. Nah, di sini ada 4 hal utama yang menjadi landasan technopreneurship, yaitu yang pertama, berangkat dari kebutuhan masyarakat. Setiap ide bisnis harus berawal dari permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, perkaya diri dengan ide dan inspirasi, selalu belajar dan terbuka terhadap perubahan serta teknologi baru. Yang ketiga, rencanakan dengan matang, lakukan dengan cepat. Memiliki strategi yang jelas, tetapi jangan terlalu lama menunda tindakan. Yang keempat, tambahkan nilai atau value pada produk. Jangan hanya membuat produk, tapi pastikan produkmu memiliki nilai tambah yang berbeda. Contoh penerapan prinsip ini bisa dilihat pada berbagai startup sukses di Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, dan lainnya. Semuanya berangkat dari masalah sosial dan menciptakan solusi teknologi. Berikutnya ada contoh technopreneurship yang sukses, baik di dunia maupun di Indonesia. Yang pertama ada di dunia, itu Elon Musk. Dia adalah pendiri Tesla dan SpaceX. Itu menggunakan teknologi untuk solusi transportasi masa depan. Yang kedua ada Mark Zuckerberg. Dia yang menemukan Meta atau Facebook, yaitu mengubah cara manusia berinteraksi melalui platform digital. Yang ketiga ada Jeff Bezos, pendiri Amazon, yaitu menggunakan data dan otomatisasi untuk revolusi perdagangan global. Sedangkan yang ada di Indonesia nih, yang pertama ada Nadiem Makarim, yaitu pendiri Gojek. Pemanfaatan aplikasi untuk memecahkan masalah transportasi dan ekonomi digital. Yang kedua ada William Tanuwijaya, yaitu pendiri Tokopedia, memberdayakan UMKM melalui marketplace berbasis teknologi. Yang ketiga ada Ahmad Zaki, yaitu pendiri Bukalapak, mendorong digitalisasi bisnis lokal untuk bersaing secara nasional. Mereka adalah contoh nyata bagi teknologi dapat digunakan untuk menciptakan dampak besar dan membuka peluang baru. Selanjutnya ada technopreneurship di era Industri 4.0. Industri 4.0 adalah revolusi industri yang menekankan pada transformasi digital di semua sektor. Menurut definisinya, Industri 4.0 adalah transformasi informasi intensif dari manufaktur dalam lingkungan yang saling terhubung antara data, orang, proses, layanan, sistem, dan aset produksi. Inilah yang disebut dengan smart industry, smart factory, dan intelligent manufacturing. Dampak revolusi ini terhadap technopreneurship sangat besar. Bisnis digital kini menjadi tren yang sangat menjanjikan karena pengguna internet dan smartphone meningkat pesat. Peluang usaha digital sangat luas. Generasi muda dapat menyalurkan kreativitasnya menjadi peluang bisnis nyata. Contoh bidang technopreneurship di era digital. 1. Aplikasi transportasi online seperti Gojek dan Grab. Yang kedua, financial technology. Ada OVO, Dana, dan GoPay.
Yang ketiga, e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Yang ketiga, ada edutech, yaitu Ruang Guru dan Zenius. Yang kelima ada health tech, ada Halodoc dan Alodokter. Technopreneurship menjadi jembatan antara inovasi teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah tentang menciptakan hal baru yang memberi nilai, di mana seorang wirausahawan berani mengambil risiko dan melihat peluang di saat orang lain melihat masalah. Setiap orang dapat mempelajari kewirausahaan jika mau berusaha, berpikir kreatif, dan tidak takut gagal. Seperti kata Jeff Bezos, dalam bisnis yang paling berbahaya adalah tidak mau berkembang. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk berkembang, berinovasi, dan berpikir seperti wirausahawan sejati. Dalam konteks modern, muncul technopreneurship, yaitu bentuk kewirausahaan yang menggabungkan kreativitas, bisnis dengan kekuatan teknologi. Seorang technopreneur tidak hanya menciptakan produk, tetapi juga mengubah cara hidup dan bekerja masyarakat. Di era industri 4.0, technopreneurship membuka peluang besar bagi siapapun yang mampu belajar, berinovasi, dan berani mengambil risiko. Ingatlah, technopreneurs are not just business creators, they are problem solvers for the future. Mari kita lanjutkan perjalanan menuju dunia kewirausahaan digital yang kreatif dan berdampak. That is all I can say. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.